Oke, halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat malam teman-teman semuanya, mahasiswa-mahasiswi dari berbagai daerah di Indonesia. Dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa atas kelimpahan rahmat dan taufik hidayahnya. Begitupun dengan kesempatannya kita dapat berkumpul di webinar online yang kita laksanakan malam hari ini. Kemudian jangan lupa untuk teman-teman yang masih stay di sini, apabila ada temannya yang belum join bisa diajak join. Atau jika sudah join, jangan lupa dipersiapkan selama acara ini berlangsung. Sebelum acara ini kita mulai, boleh saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nadwa Kalista selaku moderator dalam webinar pada malam hari ini. Saya masih SMA, namun tidak mengurangi rasa semangat saya untuk membersamai kakak-kakak dan bahkan mungkin teman-teman yang masih SMA juga dalam mengikuti webinar pada malam hari ini, karena hal ini adalah hal yang sangat bermanfaat dan menjadi bekal bagi kami dan kita semua. Malam hari ini kita akan membahas tentang bangun karir melalui remote working bersama Kak Dewi sebagai narasumber. Nah, sebelum ke materi, boleh saya memperkenalkan diri dulu terkait tentang Bimaka. Apa sih Bimaka itu? Dan mungkin ada beberapa teman yang masih asing ya, dan atau baru join atau kedua kalinya atau keberapa kalinya seperti itu. Nah, izinkan saya untuk membaca dulu profil dari Bimaka. Bimaka merupakan bincang mahasiswa karir, yakni sebuah komunitas digital yang berfokus pada pemberdayaan mahasiswa dalam karir sejak kuliah. Didirikan pada Agustus tahun 2024, Bimaka berfokus pada konten edukatif dan menyediakan pelatihan, mentorship, dan diskusi untuk membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan profesional mereka. Nah, Bimaka ini bukan cuma platform di akun media sosial saja ya teman-teman. Tapi Bimaka memiliki berbagai program, di antaranya yang pertama, komunitas internal. Nah, komunitas internal ini meliputi komunitas WhatsApp group, info loker, webinar, maupun info beasiswa, dan lain sebagainya. Ada juga WhatsApp channel. Ini di dalamnya berisi tentang berbagai info. Kemudian yang kedua ada program volunteer mahasiswa. Nah, ini nggak kalah keren teman-teman. Program ini ditujukan khusus untuk mahasiswa yang ingin mengembangkan diri, membangun pengalaman nyata, serta memperluas relasi. Setiap volunteer berkesempatan mendapatkan berbagai benefit yang menarik dan disesuaikan dengan kontribusi dan penyelesaian tugas tertentu. Benefit yang bisa didapatkan di antaranya yakni surat rekomendasi kerja bagi yang menyelesaikan tugas dengan baik. Kemudian rekomendasi di LinkedIn, review profile LinkedIn atau CV, dan relasi serta jaringan profesional yang gak kalah penting dan sangat dibutuhkan di era saat ini. Kemudian program Bimaka yang terakhir yakni program unggulan. 30 hari bincang mahasiswa karir di YouTube, webinar seperti saat ini, dan konten harian di @bimaka.official. Berikut terkait tentang profil Bimaka. Selamat datang teman-teman di webinar pada malam hari ini. Dan sebelum masuk ke pemateri kita, boleh kita sapa dulu ya. Kak Dewi, halo. Halo Kak Nadwa, halo teman-teman. Sehat Kak malam hari ini, bagaimana kabarnya? Sehat, Alhamdulillah. Kak Nadwa gimana kabarnya? Semangat untuk malam ini? Alhamdulillah. Ya, semangat. Oke. Iya, alhamdulillah Kak baik. Nah, sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut dan Kakak mempresentasikan materinya, mohon maaf. Boleh saya membaca dulu ya terkait CV pemateri kita malam hari ini Kak Dewi yang super keren nih. Tadi aku baca ya Kak ya. Dan aku ingin menyampaikan kembali ke teman-teman semuanya peserta malam hari ini seberapa keren sih pemateri kita pada malam hari ini. Biar teman-teman bisa terinspirasi dan termotivasi terkait materi kita yang super bermanfaat terkait networking.
Nah, sebelum kita mulai sesi materi, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita hari ini, yaitu Kak Dewi Fadila Sumanagara. Beliau merupakan seorang jurnalis dan content writer berpengalaman lebih dari 10 tahun di media nasional, baik cetak maupun digital. Selain itu, beliau juga aktif sebagai mentor di Aksa Academy Indonesia, lembaga yang beliau dirikan untuk memberdayakan individu yang ingin berkarir secara remote. Nah, riwayat pendidikan beliau mencakup gelar Master of Arts di bidang Cultural Studies di Universitas Gadjah Mada dan gelar Sarjana Arkeologi dari Universitas Indonesia. Kak Dewi ini juga pernah loh menjadi reporter di berbagai media ternama seperti bisnis.com, Majalah Gatra, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu, beliau juga berpengalaman sebagai penulis lepas untuk berbagai proyek kesehatan, BUMN, hingga industri digital. Wah, keren banget nih. Dan kini beliau aktif dalam berbagai kegiatan internasional secara daring termasuk sebagai praktisi di Telehealth Today, California, anggota komunitas TEC One, Bolivia, serta verified listener di platform Seven Cups Amerika Serikat. Wow. Nah, dengan pengalaman dan keahlian yang sangat luas tadi dalam bidang jurnalistik, komunikasi, mentoring, dan pemberdayaan digital, materi yang akan beliau sampaikan tentu sangat bermanfaat kan bagi kita semua. Langsung saja mari kita sambut Kak Dewi Fadila Sumanagara, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Kak Nadwa. Halo teman-teman semuanya. Terima kasih sudah hadir ya. Aku senang banget. Total ada 19 peserta ya di Zoom kali ini. Mungkin bisa absen dulu di kolom chat dari daerah mana aja. Aku penasaran. Mungkin ada yang dari luar pulau kah? Atau ada yang dari, siapa tahu kita ada yang satu kota. Aku sendiri dari Tangsel, Garut. Oke, halo. Halo, halo, halo. Kak Anissa Garut, Kak Mirza Semarang, Kak Widi Bandung, Kak Akilah Bekasi. Oke, bervariasi ya. Bandung, Jember, Palembang. Wah, ada yang dari Palembang. Surabaya. Padang, Kak Afifa. Halo, halo. Kak Haipa dari Sukabumi. Oke, cukup bervariasi ya teman-teman di sini. Oke, sambil aku siapin slide. Nanti aku bakal sharing materi, tapi santai aja. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan atau misalkan apa namanya ada hal yang kayak kepikiran mau ditanyakan itu bisa lewat kolom chat. Nanti mungkin kita jawab di akhir sesi presentasi ya karena dua ya. Oke, aku izin share screen dulu. Oke, jadi kita masuk ke dalam materi malam hari ini yang sebenarnya materi yang sangat-sangat aku sukai banget karena aku selama 11 tahunan terakhir mengerjakan remote working yang ada beberapa tahun di antaranya tuh disambi dengan kerjaan full-time kantoran. Jadi waktu itu cukup challenging dan aku pengen share ke teman-teman fakta-faktanya, nggak cuma yang manis-manisnya aja, nggak cuma yang mudah-mudahnya aja, tapi juga sebenarnya seperti apa sih realisasinya di lapangan dan fakta kita remote working tuh harus kayak gimana aja gitu. Nah, kita masuk dulu ke dalam presentasinya. Nah, seperti yang tadi udah dikenalin ke Ana 2, salam kenal teman-teman. Sekali lagi, aku Dewi. Aku founder Aksa Akademi Indonesia dan juga seorang full-time worker, remote worker untuk saat ini, mungkin sekitar 3 tahun terakhir ya. Sebelumnya selang-seling disambi sama full-time kantoran. Aku juga seorang mentor di Aksa maupun di beberapa platform seperti di Superprof dan di deals.com. Dan juga sampai saat ini masih menghandle beberapa job freelance jurnalis atau freelance editor gitu. Dan saat ini aku juga masih menghandle, selain yang tadi aku sebutkan, juga ada beberapa job ya dari klien lokal maupun internasional yang biasanya terkait dengan riset, administrasi, community management, dan juga product development. Nah, untuk presentasi ataupun materi yang akan aku share pada malam hari ini, sebenarnya apa aja sih yang akan kita bahas? Ini terdiri dari 4 bagian ya, teman-teman. Jadi yang pertama, pengenalan tentang remote working. Apa sih remote working itu? Seperti apa? Ada berapa jenis dan sebagainya. Terus yang kedua, tentu saja peluang dan potensi remote working. Sebenarnya worth it nggak sih kita tuh berkarir di dunia remote working?
Dan di bagian ketiga, persiapannya apa aja yang teman-teman perlu untuk persiapkan gitu ya sebelum terjun mencoba menjadi seorang remote worker. Dan bagian keempat ini yang paling spesial, jadi stay tune teman-teman sampai akhir karena aku akan cerita kisah pribadiku yang menghandle beberapa klien gitu. Jadi aku bakal share the real study case remote working itu seperti apa gitu. Oke, sebelumnya apa yang ada di benak teman-teman nih ketika mendengar istilah remote working gitu? Mungkin bisa share di kolom chat, ntar aku izin keluar lagi supaya aku bisa lihat kolom chat. Ketika melihat apa namanya ada istilah remote working atau digital nomad itu sebenarnya teman-teman terpikir apa sih gitu dalam beberapa kata. Biasanya orang beranggapan oh remote working berarti fleksibel gitu. Oh kalau remote working berarti bisa kerja dari mana aja atau bisa ngatur waktu sesuka kita gitu ya. Biasanya kayak gitu. Jadi teman-teman yang punya opini nanti boleh silakan di kolom chat gitu. Aku pengen tahu sebenarnya apa namanya, pendapat teman-teman sebelum kita masuk ke materi terkait remote working itu seperti apa, gitu. Biasanya sih kayak gitu, nggak jauh-jauh dari fleksibilitas, kemudian kebebasan, terus ada juga yang berpendapat kalau remote working berarti bisa kerja sambil liburan dan sebagainya. Semuanya itu benar, tapi ada hal-hal yang juga kadang kurang diekspos dari dunia remote working. Nah, di sini yang aku mau share ke teman-teman gitu. Oke, aku izin lanjut. Nah, ini sekilas beberapa definisi tentang remote working, rata-rata sama ya definisinya. Jadi tentang seseorang, entah itu karyawan ataupun gaya bekerjanya yang memang bisa dari mana aja gitu. Tidak harus di satu tempat dan tidak harus datang ke kantor. Jadi sebenarnya definisi dari remote working itu sendiri adalah kita bisa bekerja dari mana aja, bisa bisa berpindah-pindah atau istilahnya tuh bisa mobile lah gitu. Mau itu pekerjaannya full time maupun part time. Tapi secara garis besar beberapa jenis remote working yang aku kategorikan gitu ya, itu biasanya mungkin teman-teman udah familiar, freelance atau virtual assistant gitu. Jadi kita bekerja untuk beberapa klien gitu ya atau beberapa orang untuk mengerjakan service tertentu. Misalnya ada freelance kayak aku, freelance jurnalis, ada freelance graphic designer gitu ya, ada freelance writer dan sebagainya gitu. Dan sekarang juga lagi populer istilah virtual assistant atau VA. Kurang lebih sama, cuman biasanya virtual assistant tuh lebih fokus untuk membantu alur bisnis dari si kliennya gitu. Jadi dari mulai administrasi sampai nanti ada project management dan sebagainya. Terus ada juga istilah full time remote worker. Nah, ini aku bisa ambil contoh salah satu temanku yang kerja di salah satu perusahaan yang basisnya tuh di Eropa gitu. Jadi dia full time jadi IT tapi dia bekerja ngikutin jam kerjanya kantornya gitu, head office-nya. Nah, itu disebut dengan full time remote worker. Kebalikannya, part time remote worker itu ada juga. Jadi dia nggak kerja full time, dia nggak kerja 8 jam, 9 jam per hari, tapi paling sehari cuma beberapa jam dan dia bisa sambil bekerja di beberapa tempat sekaligus. Dan ini hybrid, hybrid ini juga sekarang lagi sering digunakan beberapa temanku yang PNS juga kayaknya udah mulai masuk ke sistem kerja hybrid. Jadi mereka seminggu 2 kali ke kantor, sisanya 3 kali seminggu itu di rumah atau bisa kerja dari mana aja gitu. Jadi itu beberapa jenis pekerjaan yang sebenarnya masuk ke dalam cakupan si remote working. Nah, untuk potensinya sendiri ini sekilas ya teman-teman biar kita tahu gambaran kira-kira seperti apa sih peluang untuk kita berkarir di remote working gitu. Kalau misalkan kita bicara peluang ya cukup besar dan akan terus berkembang gitu. Jadi kayak dari data ini itu sekitar 4 miliar US dollar di tahun ini dan diprediksi itu akan terus berkembang. Nah, ini grafiknya gitu ya teman-teman. Kenapa terus berkembang? Karena semenjak pandemi seperti yang teman-teman tahu kita sempat di lockdown gitu ya. Kita sempat nggak boleh kemana-mana, kantor-kantor juga bikin pegawainya tuh harus WFH dan sebagainya. Jadi semenjak saat itu, tren remote working ini semakin naik, meskipun sebelum itu memang sudah ada trennya, tapi semakin berkembang setelah pandemi dan dari sisi operasional maupun biaya dan sebagainya tuh jauh lebih murah untuk perusahaan meng-hire remote worker daripada mereka meng-hire full-time worker yang on-site atau yang kerja dari kantor gitu. Jadi potensinya bisa dibilang sangat-sangat besar. Untuk kelebihannya sendiri, remote working tuh punya berbagai kelebihan, seperti yang kita tahu gitu ya, kita bisa fleksibel, bisa kerja dari mana aja, kita bisa ngatur sendiri waktu kerja kita gitu. Kayak aku misalnya ngatur waktu, ada hari di mana aku kerja cuma 2 jam, cuma 3 jam tuh ada teman-teman. Walaupun hari-hari lain kadang kerja sampai 12 jam gitu. Tapi itu salah satu kelebihan remote working, kita bisa mengatur sendiri, waktu kerjanya. Terus potensi pendapatan yang jauh lebih besar, ini juga aku pengen jujur karena waktu itu aku sempat meng-handle sampai 5 klien dan itu
mencapai penghasilan terbesarku selama aku bekerja gitu ya, yaitu sampai 2 digit. Yang mana ketika aku masih ngantor, di kantor biasa itu aku nggak pernah dapat penghasilan segitu gitu. Nah, itu adalah salah satu kelebihan dari remote working itu sendiri. Terus yang berikutnya adalah kesempatan networking yang lebih luas, karena jelas ketika kita bicara remote working, kita tuh bisa literally bergaul dan dapat klien, dapat pekerjaan dari negara mana aja, dan itu ngebantu banget, ketika kita pengen memperluas jaringan atau menambah pengalaman, profesional gitu. Jadi lanjut lagi ke bawahnya, pengalaman profesional tuh jauh lebih bervariasi karena, menurut aku pribadi nggak ada batasan dalam remote working. Jadi teman-teman bisa dapat klien literally siapa aja, bisa dari C-level, founder, sampai ke small business owner, pelaku UMKM gitu ya, sampai ke NGO atau organisasi itu bisa. Karena aku sempat juga meng-handle beberapa klien yang sangat-sangat, bervariasi, apa namanya, institusinya gitu ya. Terus kekurangannya ada juga nih teman-teman, kekurangannya adalah yang pertama jelas, fluktuatif gitu, terutama ketika teman-teman itu tidak full time remote worker di satu perusahaan gitu. Kalau kayak aku memang jatuhnya meng-handle sekian klien gitu dan aku bekerja sesuai dengan kontrak. Misalnya kontraknya 3 bulan selesai, ya udah selesai, 6 bulan selesai, ya udah atau perpanjang atau enggak itu tergantung kliennya gitu. Jadi ada kalanya penghasilan kita tuh tinggi banget dan ada kalanya ya rendah banget, bahkan nggak ada penghasilan sama sekali, aku juga pernah ngalamin itu, ketika lagi sepi klien lah istilahnya kayak gitu. Dan dalam situasi tertentu tuh lebih rentan dengan stres, kesepian, dan juga burnout, dan penyakit, mental lainnya seperti depresi dan anxiety, karena itu ada risetnya tersendiri. Mungkin karena terlalu sering bekerja sendiri ya, bekerja di rumah gitu, dan jarang ketemu orang, akibatnya kalau misalkan memang udah prone dengan mental health, issue itu bakal lebih mudah ter-trigger gitu. Jadi memang tantangannya di sini lebih besar dan teman-temanku yang mengalami hal yang sama gitu ya, yang remote working juga, entah sebagai solopreneur atau freelancer, mereka juga mengakui hal yang sama gitu. Makanya kadang kita buat semacam virtual office atau virtual meeting seperti ini seminggu sekali, biar kita tuh nggak merasa sendirian gitu dalam bekerja. Terus yang nggak kalah penting nih teman-teman, banyak banget penipuan, scammer di luar sana, khususnya yang mengatasnamakan remote working gitu ya. Mulai dari, iming-iming gaji dolar, sampai pekerjaan yang katanya mudah untuk dikerjakan gitu, padahal sebenarnya scam. Nah itu juga teman-teman harus waspada, karena bahkan scam ini udah sampai ke LinkedIn juga. Waktu itu aku sempat ketemu beberapa, postingan pekerjaan yang kayaknya scam, karena udah kelihatan gejala-gejalanya gitu ya. Terus yang terakhir itu tidak semudah itu untuk mendapatkan klien atau employer. Ini juga merupakan masalah teman-teman gitu ya yang baru transisi mungkin dari full time, job biasa di kantoran atau baru lulus fresh graduate terus mereka mau mencoba remote working. Biasanya tuh di bulan-bulan awal karena semangat banget pengen dapat klien gitu, terus ternyata nggak mudah juga ya gitu. Karena aku tahu di luar sana banyak yang menggampangkan gitu ya, mensimplifikasi kayak, ya udah pasti bisa remote working dari mana aja dan nggak punya pengalaman juga bisa. Memang bisa gitu, tapi ada faktor-faktor tertentu dan juga ada persiapan dan strategi tertentu yang memang kita harus pelajari terlebih dahulu. Nah, di sini malam ini kita bakal, kupas semuanya satu persatu. Nah, untuk alur kerjanya sendiri ini sebenarnya hampir sama ya teman-teman dengan saat kita bekerja di kantor pada umumnya gitu. Jadi, yang pertama itu biasanya ada obrolan dulu dengan calon klien, entah itu lewat email, lewat chat, lewat sosial media, atau lewat media manapun untuk membicarakan kira-kira cocok atau enggak, terus masalah si kliennya ini kira-kira kita bisa, handle, kita bisa kasih solusi atau enggak gitu. Terus masuk ke tahap kedua itu ada semacam interview, tapi di sini kita nyebutnya initial meeting atau discovery call. Jadi kita harus banyak nanya juga ke kliennya. Kalau misalkan kita di interview HRD di kantor itu kan kita lebih banyak ditanya ya teman-teman, tapi kalau di sini tuh sebaliknya, kita lebih banyak nanya ke calon kliennya supaya, kita bisa punya apa ya, inisiatif dan juga, ibaratnya fakta-fakta tentang bisnis si klien yang bisa ngebantu kita untuk bikin strategi buat si kliennya itu, gitu. Terus di tahap ketiga, persiapan macam-macam nih, onboarding proses biasanya kita nyebutnya. Jadi ada kontrak, terus nanti ada, bikin invoice dulu dan sebagainya gitu. Kemudian baru kita masuk pengerjaan projeknya, terus ada evaluasi, revisi dari klien dan sebagainya, dan baru di tahap terakhir, projeknya selesai kayak gitu.
Nah, untuk tren remote working-nya sendiri di tahun ini seperti apa sih gitu. Jadi yang tadi aku bilang peluangnya akan semakin luas karena memang banyak perusahaan terutama di luar sana secara internasional gitu ya, memang mereka senangnya nge-hire orang-orang freelance atau orang-orang yang bisa remote working. Kenapa? Karena, cost-nya sangat rendah sekali dibandingkan mereka harus nge-hire, orang-orang dengan in-house atau yang datang ke kantor kayak gitu. Terus udah banyak riset juga yang nyebutin 50% dari orang-orang yang kerja, entah itu kerja kantor atau remote working itu harus upskill. Nah, ini nanti teman-teman juga bisa, ibaratnya mengevaluasi ya skill-skill apa aja yang kira-kira perlu diasah atau dibutuhkan gitu sebelum kita mulai remote working. Terus juga ada top 10 skills yang penting banget untuk kita pelajari. Nah, ini tadi 50%, employee harus, upskill, dan ini kalau kita bicara soft skill ini dari World Economic Forum, ini penting banget buat remote working, teman-teman. Kenapa? Karena saat kita bekerja secara remote itu tantangannya sangat besar sekali gitu. Tantangannya, kemudian kesulitannya, dan apa ya, banyak dengan petualangan gitu. Jadi kita perlu membekali diri kita dengan berbagai soft skills. Nah, soft skill itu ini teman-teman yang paling penting, berpikir kritis gitu ya, analytical thinking, problem solving, terus ada creativity juga, leadership. Dan ini yang nggak kalah penting nih teman-teman di nomor 9 itu resiliensi, daya tahan kita, ketahanan mental lah ya istilahnya, toleransi terhadap stres gitu. Karena pasti ketika kita bekerja remote itu kan kita nggak diawasi ya bekerjanya dan juga jarak jauh. Jadi, apa ya namanya, tantangannya bukan di orang lain tapi di diri kita sendiri, kayak seberapa disiplin kita, terus seberapa bisa kita untuk mengatur waktu dan sebagainya. Nah, kalau untuk, skill-skill yang hard skill-nya, yang nanti bisa kita jadikan sebagai service atau layanan yang kita tawarkan kepada calon klien, itu dari Upwork Research Institute itu ada sekian banyak service gitu ya. Nah, ini dibagi menjadi beberapa kategori gitu. Nanti teman-teman bisa, kepoin sendiri, tapi yang jelas di bidang-bidang ini tuh pasti nggak akan sepi, pembeli ya, dalam tanda kutip, "nggak akan sepi klien," gitu. Contohnya kayak di accounting, consulting, pasti akan selalu ada klien butuh akuntan gitu ya, butuh, HR, butuh, bisnis analisis, financial management gitu. Sama, teman-teman di bidang IT juga nanti potensi untuk bekerja remote-nya cukup tinggi, biasanya full stack development, front end development, sampai ke UI UX design, customer service dan admin support. Ini juga aku punya temen yang tinggal di Pekalongan, dia udah berapa tahun ya kerja remote jadi admin dan admin support dan customer support itu mungkin ada 4 tahunan. Itu juga cukup sustainable bisa dibilang. Terus data science, data analitik buat teman-teman yang memang suka dengan perangkaan, dengan numerik ini juga bisa jadi potensi untuk didalami sebagai service gitu ya, sebagai seorang remote worker. Terus desain dan kreatif ini juga selalu dibutuhkan, graphic design, video editing, dan yang terakhir itu sales dan marketing, digital marketing, social media management, dan sebagainya. Ini juga hampir sama, ini top 3 ya skill yang paling cepat, bertumbuhnya atau yang paling banyak dicarinya, top 3-nya ini gitu, hampir sama kayak yang tadi. Sekarang kita switch ke kebutuhan skill yang harus dimiliki oleh seorang, remote worker gitu. Nah, mungkin aku bisa share sedikit ya teman-teman, karena sekarang tuh banyak banget lowongan kerja remote yang melibatkan AI. Jadi kalau teman-teman tertarik nih, pasti aku yakin teman-teman di sini familiar ya sama ChatGPT gitu ya, sama DeepSeek dan sebagainya. Nah, itu nanti banyak tuh pekerjaan yang berkaitan dengan AI ini teman-teman. Kayak contohnya kemarin aku pun habis interview sama salah satu perusahaan Rusia yang mereka lagi ngelatih AI buatan mereka gitu. Nah, itu banyak banget tuh ya nanti yang bakal butuh freelancer ataupun remote worker yang nanti membantu melatih, bahasa AI mereka biar bahasanya tuh nggak terlalu robotik banget gitulah ya istilahnya. Nanti tergantung kebutuhan kliennya seperti apa. Tapi AI driven service ini nanti bakal banyak ke depannya. Karena kan jenis-jenis AI itu udah macem-macem ya, sampai terakhir itu kemarin ada temen yang nge-share di grup, ada AI yang bisa ngebantu bikin playlist musik sesuai dengan mood kita gitu. Jadi sekarang udah macem-macem banget AI-nya. Jadi peluang atau potensi untuk berkarir di pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan AI itu juga semakin tinggi gitu. Terus, skill paling perlu, paling penting, paling krusial ketika kita remote working itu adalah, tadi analytical thinking, emotional intelligence, dan, segala sesuatu yang berkaitan dengan teknologi dan programming gitu. Itu buat acuan teman-teman kalau nanti kira-kira bingung harus mendalami skill seperti apa ya, mungkin teman-teman punya banyak minat atau mungkin belum tahu kira-kira minatnya spesifiknya ke mana. Nah, ini bisa jadi acuan gitu. Pokoknya skill-skill yang berhubungan dengan kreativitas, problem solving, dan adaptabilitas. Karena dalam
remote working, saat kita bekerja secara remote, itu penting banget untuk kita punya, skill atau kemampuan adaptasi yang, cukup tinggi gitu. Karena nanti dinamikanya tuh akan sangat berubah, teman-teman. Berubahnya tuh cepet banget. Kayak aku pernah punya klien yang dia pengennya tiap minggu ada meeting gitu ya. Nanti ada satu lagi klien yang ya udah cuma lewat email doang tektokannya, tapi sama sekali nggak ada meeting dan sebagainya. Jadi nanti dinamika itu akan mengasah skill teman-teman untuk, lebih adaptif gitu. Nah ini sekilas, kira-kira berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk kita mau naikin skill gitu? Kayak untuk skill yang berhubungan dengan manusia gitu, budaya, content writing, creativity itu 1 sampai 2 bulan, 2, 3 bulan itu untuk product development dan skill yang berhubungan dengan data dan AI. Nah yang paling sulit 4 sampai 5 bulan bahkan lebih itu yang makin teknis kayak misalkan cloud computing dan engineering skills gitu. Jadi ini buat acuan. Jadi misalkan teman-teman mau ngambil course online nih, bisa ngukur sendiri kira-kira bisa dipelajari atau diperdalam dalam waktu berapa lama ya gitu. Nah ini gambarannya kira-kira. Nah untuk persiapannya nih, apa aja sih yang perlu kita persiapkan untuk bisa remote working gitu? Mungkin teman-teman banyak di sini yang biasanya aku sering nerima pertanyaan dari menti aku di Deals atau di Aksa kayak, "Harus mulai dari mana?" Gitu kan, harus langkah pertamanya harus seperti apa gitu. Nah, sebenarnya yang paling penting itu adalah kita identifikasi dulu skill kita gitu. Nanti teman-teman bisa latihan sendiri setelah sesi ini selesai gitu. Teman-teman siapin satu kertas atau mungkin kalau sekarang ada boleh langsung siapin kertas dan dan pena gitu ya, bolpen, terus nanti ditulis teman-teman tuh punya soft skill apa aja sih. Jadi kita bikin list, skill kita gitu. Soft skill kita apa aja, ditulis semuanya gitu. Kalau teman-teman bingung, mungkin bisa sambil buka CV gitu, CV masing-masing. Kira-kira skill yang kita miliki tuh apa aja sih, soft skill maupun hard skill. Tadi udah dijelasin ya, soft skill tuh kayak problem solving, leadership, communication, pokoknya hal-hal yang memang mendukung kita, tapi bentuknya tuh nggak terlalu kelihatan gitu. Sedangkan kalau untuk hard skill yang lebih teknis, kayak misalkan mungkin skill pakai aplikasi, Google Workspace misalnya, atau apapun yang teman-teman memang, bisa lakukan. Nah itu di-list di secari kertas, biar kita bisa tahu gambarannya. Dan juga skill-skill yang teman-teman belum punya, tapi teman-teman tertarik untuk mempelajari gitu. Kayak misalnya contoh, aku tertarik mempelajari digital marketing memang. Nah, itu aku akan masukin ke dalam list aku. Jadi nanti ketika ada spare waktu, aku bisa proporsiin untuk mempelajari digital marketing itu, gitu. Kayaknya ada yang mencoret layar. Kemudian yang kedua itu pilih spesialisasinya. Jadi yang tadi kan udah tuh kita ngelis daftar skill yang kita punya, soft skill maupun hard skill. Nah, habis itu kita masuk ke langkah kedua, yaitu dari skill-skill itu kira-kira bisa diterjemahkan sebagai service atau spesialisasi seperti apa sih gitu. Misalnya teman-teman nih yang punya soft skill-nya tuh creativity mungkin, terus curiosity, terus apa, terus memang suka dengan menggambar atau dengan desain gitu ya, dengan seni. Nah, mungkin cocok untuk menjadi seorang graphic designer misalnya gitu. Jadi kita harus mencoba menerjemahkan dari skill-skill itu bisa jadi service yang seperti apa gitu. Kayak misalkan aku contohnya, aku memang, apa namanya, skill-nya nggak jauh-jauh dari nulis karena pengalaman full time kantoranku jurnalis gitu. Ya udah akhirnya ketika aku remote working, yang aku lakukan adalah aku offer service-nya tuh copywriting, content writing gitu ya, konten, editing macem-macem. Pokoknya nggak jauh-jauh dari apa yang memang aku bisa dan aku tertarik kayak gitu. Terus yang ketiga tentu aja langsung mulai gitu. Jadi teman-teman mulai mulai mencicil bikin portofolionya, mulai mencicil kira-kira apa namanya, apa aja yang mau dimasukin ke dalam portofolionya. Ini juga nanti bahasan yang lebih kompleks gitu ya, yang mungkin nggak cukup waktunya kalau kita bahas sekarang, tapi jujur itu portofolio itu seperti kalau teman-teman bayangin tuh seperti etalase toko. Jadi misalnya kita punya toko nih, kita jual, kue misalnya gitu. Nah, kita punya etalase, pasti kita pengen memajang kue-kue unggulan kita, best product kita di etalase itu kan. Nah sama, di portofolio ini juga prinsipnya gini, jadi kita pengen memajang kemampuan kita yang terbaik, skill kita yang paling kita suka, skill unggulan gitu ya, di dalam portofolio itu. Terus kita juga bisa melakukan beberapa cara untuk menarik klien. Salah satunya biasanya yang paling mudah untuk dilakukan itu adalah kita apply di remote job website yang memang ada lowongan-lowongan kerja remote. Biasanya di LinkedIn sekarang udah banyak, tinggal di-filter aja jadi kerjaan remote. Bahkan teman-teman bisa milih misalkan mau dari negara mana nih, atau mau jenis kerjaan mana tuh tinggal pakai keyword yang relevan aja. Atau di beberapa website kayak yang aku tahu ada Flexjobs, Remote Jobs gitu. Banyak sekarang platform untuk, kita apply kayak semacam Jobstreet gitu atau Glints, tapi dia khusus untuk kerjaan remote.
Dan yang nggak kalah penting adalah, personal branding, teman-teman. Jadi personal branding itu mungkin aku bisa sekilas sharing karena, banyak yang menganggap bahwa personal branding itu ya udah kita mem-branding diri kita sendiri dengan, seperti apa kita pengen dilihat orang gitu kan. Atau misalkan kayak personal branding tuh kayak kita apa ya, pamer skill, padahal sebenarnya lebih daripada itu. Personal branding itu adalah apa pendapat orang-orang tentang teman-teman gitu. Kalau aku boleh ngutip, ceritanya Raditya Dika gitu ya, waktu itu dia sempat cerita kalau personal branding itu sebenarnya dokumentasi. Jadi dokumentasi kita sehari-hari aja, kita jadi diri kita sendiri dan kita dokumentasiin itu bisa jadi personal branding gitu dan salah satu contoh yang unik tapi nyata itu adalah ketika si Raditya Dika ini lagi pengen benerin AC, dan dia kesel karena AC-nya itu rusak mulu padahal baru dibenerin sama tukang servis gitu kan. Akhirnya dia nanya temennya, "Siapa sih, ada tukang AC langganan nggak yang kerjanya amanah gitu ya, yang baik, yang nggak bikin AC-nya rusak?" Kayak gitu. Nah, akhirnya ketemu, 1 dan akhirnya jadi langganan sampai sekarang lah ya, istilahnya kayak gitu. Jadi itu adalah ketika orang mereferensikan kita ke orang lain, itu adalah bentuk dari personal branding gitu. Artinya teman-teman dikenal sebagai seseorang yang ini gitu. Misalkan tukang AC itu, oh dikenal sebagai seorang yang memang ahli dan amanah dan kerjanya bagus gitu. Nah untuk mencapai itu kita harus, visible gitu kan. Nah itu nanti bakal, kita bahas juga setelah ini gitu. Nah, ini kalau sekedar aku bisa cerita ya teman-teman, apa namanya, yang bisa jadi contoh juga. Kalau misalkan teman-teman bingung nih, mungkin teman-teman ada yang lagi kuliah di jurusan apa, tapi pengennya nanti berkarir di bidang yang berbeda, yang nggak linear dengan jurusannya. Itu aku juga ngalamin, karena aku kan juga waktu itu lulusan arkeologi, tapi akhirnya kerja jadi jurnalis gitu. Nah, itu caranya teman-teman bisa pakai, diagram ini gitu. Jadi teman-teman, lihat dulu apa yang memang teman-teman suka untuk lakukan gitu, dibikin list kayak yang tadi aku bilang, daftarnya, apa aja yang teman-teman suka untuk lakukan dan apa yang memang teman-teman bisa untuk lakukan gitu. Kayak misalkan contoh, aku dari kecil memang suka nulis gitu ya, biasanya aku bikin puisi, bikin cerpen, sempat bikin beberapa novel juga waktu remaja kayak gitu. Sampai akhirnya aku mikir, ya udah aku memang suka ngelakuin itu, aku suka nulis. Dan memang akhirnya aku mengasah skill nulis aku sampai akhirnya aku jadi jurnalis gitu, karena akhirnya aku membentuk karirku sendiri di luar jurusan kuliahku, di luar hal yang aku tahu, yaitu sebagai, reporter itu tadi kan, jurnalis. Yang mana semuanya tuh dipelajari secara otodidak sendiri gitu, karena aku bukan lulusan komunikasi yang belajar secara formal tentang jurnalistik gitu. Jadi teman-teman juga bisa, nggak perlu takut, nggak perlu khawatir misalnya jurusan teman-teman itu ibaratnya nggak linear dengan karir ataupun, pekerjaan yang teman-teman pengen lakukan ke depannya gitu. Itu selalu ada peluang kayak gitu untuk kita switch karir atau kita membangun jalan karir kita sendiri gitu ya, membentuknya itu sebenarnya bisa banget. Cuman memang harus lebih effort aja kayak gitu. Nah, gimana sih cara termudah untuk memulai remote working? Ini teman-teman aku dari pengalaman pribadi gitu ya, karena aku pun nggak akan bisa sampai di titik ini kalau aku nggak berguru sama mentor-mentor yang hebat-hebat gitu. Kayak, mentor aku yang paling berkesan banget buat aku yaitu si Profesor Werner, dia dari, Austria dan tinggal di Bolivia gitu. Dia mentor aku yang bener-bener ngajarin sampai aku bisa bikin aksa gitu. Dan sampai sekarang masih suka aku curhatin, aku tanya-tanyain tentang berbagai hal gitu, sampai aku minta tolong bikin rekomendasi di Superprof, masih membantu gitu ya istilahnya. Jadi penting banget untuk kita punya mentor, kenapa? Karena mentor itu bisa nunjukin jalan teman-teman. Ibaratnya kalau teman-teman mau keluar kota, itu pasti teman-teman riset dulu kan, "Oh, naik angkutan umum apa ya? Oh, lewat jalan mana ya?" Di Google Maps, kan pasti kita cari tahu dulu, kalau enggak kan kita bakal nyasar dan makan waktu lama banget. Nah, ini yang aku alami sebelum aku mentoring, sebelum aku punya mentor, itu aku berkali-kali banyak banget kepentoknya gitu. Sampai hampir kena scam juga pernah, karena aku kan nggak pernah punya guru ya, jadi kayak meraba-raba dalam gelap dan nggak punya petunjuk apa-apa gitu ibaratnya. Ya udah, jalan aja. Dan akhirnya banyak salah dan jadi lama, jadi nggak ke mana-mana juga, jadi stagnan gitu. Jadi akhirnya aku mikir, ya udah kayaknya udah saatnya nih aku investasi leher ke atas gitu ya. Jadi aku coba untuk mengorbankan, sedikit dari penghasilanku gitu, supaya nantinya bisa ya investasi ke otak dan pikiran aku dan juga akhirnya dari investasi itu ternyata bisa ngebuka rezeki-rezeki yang lain. Jadi dari mentorku yang Profesor Werner itu, dia ngenalin aku ke menti-mentinya yang lain akhirnya jadi klienku gitu. Jadi menurut aku nggak rugi sih teman-teman untuk investasi diri sendiri yang memang nggak kelihatan ya, kalau kita investasi ilmu itu kan, nggak langsung kelihatan. Beda kayak misalkan teman-teman invest beli baju yang bagus atau beli skincare, makeup yang bagus, itu langsung kelihatan. Tapi kalau kita bicara soal ilmu,
apalagi di Indonesia masalah apa ya, edukasi ini masih kurang ibaratnya dianggap masih kurang nggak terlalu penting lah ya gitu. Jadi biasanya mungkin teman-teman yang punya bisnis edukasi juga ngerasa orang-orang nggak terlalu tertarik gitu untuk investasi leher ke atas. Nggak banyak lah, aku bukan bilang nggak tertarik sama sekali, cuman nggak banyak dibandingkan yang lain, bidang-bidang yang lain. Padahal sebenarnya itu penting banget, itu justru aku banyak dapat rezeki, klien-klien baru, bahkan klien-klien internasional tuh dari mentoring gitu. Jadi make sure teman-teman ketika memang pengen belajar, pastiin kalau mentornya memang pengalamannya, sesuai gitu ya, dan dia punya track record yang bagus dan dia bisa ngajar, bisa sharing. Karena aku juga pernah beberapa kali mentoring, itu zonk. Jadi mentornya tuh kayak nggak bisa sharing dan mungkin pelit ilmu atau apa, aku nggak tahu. Jadi akhirnya aku nggak dapat banyak dari beliau gitu. Padahal sebenarnya kalau dari pengalaman beliau yang udah puluhan tahun, harusnya aku bisa dapat banyak, tapi ternyata enggak gitu. Jadi teman-teman bisa lakuin riset sendiri, kira-kira mentor mana nih yang, cocok dan yang memang benar-benar sesuai gitu. Terus yang nggak kalah penting adalah ikut komunitas yang positif gitu ya, kayak tadi Kak Najwa bilang di Bimaka ada nih komunitas, memang komunitas digital gitu kan, di Aksa juga ada, terus di berbagai komunitas yang aku ikuti juga kayak gitu. Karena akhirnya aku dapat klien, dapat project itu juga dari komunitas teman-teman. Jadi kenapa bisa cepet, kenapa bisa kayak seolah-olah Eee, dikarbit gitu ya, langsung dapat klien, itu karena kita tuh saling ngebantu di komunitas gitu. Jadi nanti si A butuh servis dari si B, ya udah dan sebaliknya gitu. Jadi apa ya, ibaratnya kayak misalkan istilah, kalau teman-teman rajin silaturahmi, itu nanti bakal umur panjang dan rezekinya makin banyak, itu bener gitu. Karena aku udah ngerasain sendiri, kebantu dari komunitas. Kalau misalkan aku nggak ikut komunitas, aku nggak bakal dapat peluang-peluang yang seperti itu. Terus yang nggak kalah penting adalah promosiin diri teman-teman, jangan malu dan jangan takut gitu untuk nunjukin potensi kita. Kayak contohnya ketika teman-teman misalkan mencari produk ya, aku kasih contoh mungkin analoginya kita lagi cari baju nih di marketplace, mungkin di toko ijo atau toko oranye gitu ya. Pasti teman-teman mencari produk yang reviewnya bagus, yang udah star seller atau udah masuk ke dalam kategori yang, trusted seller lah ya gitu, udah terjual banyak dan deskripsinya jelas dan mungkin punya sosial media yang aktif yang bisa dikepoin gitu, kayak mungkin Instagram-nya aktif atau TikTok-nya aktif gitu. Jadi teman-teman bisa menelusuri si brand dari produknya itu. Nah, kita dalam remote working nih juga sama teman-teman. Jadi calon klien ataupun calon perusahaan yang lagi cari kita sebagai seorang remote worker, itu pasti cari orang yang aktif di LinkedIn, aktif di sosial media, yang bener-bener apa ya, ibaratnya, bisa punya inisiatif, proaktif, dan kita nggak ngumpet gitu, karena sekarang memang era digital dan mereka mencari orang-orang yang, visible secara online gitu ya, terutama di sosial media. Kayak aku pun sebagian besar klienku, teman-teman jujur itu datang dari sosial media, entah itu dari LinkedIn maupun dari Instagram gitu. Sisanya ya dari apply-apply, tapi itu nggak terlalu banyak, yang paling banyak itu, justru dari sosial media gitu dan ketika aku tanya, "Kenapa, Anda tertarik nge-hire saya?" Padahal kan kita nggak saling kenal nih, dan jawaban mereka tuh rata-rata sama teman-teman, karena portofolio gitu. Jadi ketika kita bisa bikin portofolio yang bagus, yang meyakinkan, terus sosial media kita juga sebenarnya jadi portofolio kan. Apa yang teman-teman posting, apa yang teman-teman sajikan di sosial media teman-teman, apapun itu platformnya, itu adalah portofolio kita gitu. Jadi itu ngebantu kita untuk lebih terlihat. Ibaratnya teman-teman jangan takut untuk menunjukkan bahwa teman-teman tuh ada loh di dunia ini, teman-teman tuh eksis loh, teman-teman hadir di bumi ini dan, siap untuk menerima klien ataupun pekerjaan gitu. Jadi kita harus, fungsinya si visibilitas itu supaya kita terlihat dan orang tuh tahu kalau kita tuh ada gitu. Jadi dua hal ini yang teman-teman perlu fokusin kalau teman-teman memutuskan untuk remote working. Yang pertama tadi yang udah sering kita bahas yaitu skills dan experience gitu. Ini teman-teman juga bisa istilahnya kalau aku bilang tuh pay it forward, teman-teman ngebantu mungkin ada usaha keluarga atau teman yang punya, UMKM gitu ya, bisnis kecil, ngebantu mereka deh dengan yang teman-teman bisa gitu, yang bisa desain, bantu desain, yang bisa sosmed, bantu konten sosmed dan sebagainya, yang ngerti sales, marketing, bantu di marketingnya gitu. Secara cuma-cuma ya, secara gratis selama ya maksimal semingguan lah gitu. Supaya kenapa? Supaya teman-teman dapat pengalaman, jadi sebelum ketemu klien beneran, teman-teman udah dapat project nih dari, lingkungan sekitar teman-teman gitu. Karena kalau misalkan kita bikin mock up project sendiri, itu kan pasti nggak mantep kan. Tapi lebih enak tuh kalau misalkan kita bantu usaha teman atau keluarga dan sebagai gantinya itu bisa, jadi portofolio kita gitu. Itu bisa masuk ke portofolio dan kita bisa minta testimoni dari mereka juga. Jadi sebenarnya win-win sih.
simbiosis mutualisme gitu ya. Jadi teman-teman jangan takut untuk mencoba hal baru dan membantu di sekitarnya siapa yang kira-kira butuh bantuan nih, sambil kita mengasah skill untuk, jadi remote worker kayak gitu. Terus fokus yang kedua, yang tadi aku sebutin yaitu online presence. Jadi bener-bener kita cicil waktu, kalau kata mentorku tuh setiap hari 15 menit aja, main LinkedIn gitu ya, komen, repost, connect sama orang baru dan sebagainya supaya algoritmanya tuh cepet naik gitu. Karena kan algoritma LinkedIn itu dia lebih organik ya daripada Instagram dan lainnya. Jadi walaupun akun kita misalnya, followers sedikit dan sebagainya itu nggak masalah gitu. Kayak aku pun sempet vakum LinkedIn berapa minggu gitu ya waktu itu, nggak keurus, tapi ketika main LinkedIn lagi, itu tuh akhirnya bisa, cepet naik lagi akunnya dan akhirnya aku bisa di-approach sama mentorku tadi yang aku bilang, mentorku tuh ketemu di LinkedIn yang tahu-tahu ngajak Zoom, yang aku pikir scam padahal ternyata bukan gitu. Jadi peluang-peluang kayak gitu juga banyak banget terbuka ketika kita udah mulai ningkatin online presence kita gitu. Sampai sini, cukup dipahami ya teman-teman? Nah, sekarang kita masuk ke, klien-klien yang aku handle, apa aja sih gitu dan seperti apa contohnya gitu. Nah, tadi mungkin aku udah share ya kalau aku jurnalis dan akhirnya aku nge-offer service-nya tuh yang sesuai dengan pengalamanku gitu. Jadi nggak jauh-jauh dari copywriting dan content writing. Jadi waktu itu, ini kliennya aku nggak kenal siapa, sebenarnya jarang ngobrol juga, tapi saling follow IG. Jadi suatu ketika aku posting di IG kalau aku full time, remote working, dia approach aku di DM, terus ya udah dia mengemukakan ibaratnya permasalahan dia gitu ya, yang dia minta bantuan aku, yaitu untuk, copywriting konten Instagram produknya dia. Jadi dia punya produk, mainan anak-anak untuk edukasi gitu, kayak kartu-kartu flashcard. Dia minta untuk dibantu bikin copywriting-nya. Ya udah aku coba bikin proposalnya dulu, editorial plan, terus, kasih spreadsheet-nya dulu, terus ini proses pas, interviewnya, pas discovery call-nya gitu. Jadi aku selalu berusaha untuk ngasih value lebih ke teman-teman, ke setiap klienku. Jadi walaupun klien nggak minta, itu kita kasih aja, kayak misalkan ini aku memang pengen ngasih video reels untuk promosinya dia, ada satu aku bikin walaupun nggak diminta. Karena menurut aku itu bentuk apresiasi aku atas kepercayaan si kliennya kepada aku gitu. Jadi nggak disuruh juga nggak apa-apa, dengan alasan harus sukarela ya, memang kita pengen ngelakuin itu gitu, sebagai nilai tambah. Jadi akhirnya setelah ini aku diperpanjang lagi nih, kalau nggak salah beberapa bulan setelah itu, ada project yang kedua dan akhirnya mengerjakan yang serupa gitu. Jadi kadang-kadang tuh hal-hal yang tadi aku bilang pay it forward, kita bayar di depan, setelah itu nanti memancing, rezeki-rezeki yang berikutnya gitu. Nah ini kan tadi klien lokal, sekarang kita bicara klien luar ya gitu. Nah ini juga masih circle terdekatnya mentor aku yang orang Austria tadi gitu. Salah satu tantangannya adalah marketing novel novel perdana yang diterjemahin. Jadi biasanya si penulisnya ini Junior Swan, itu dia bikin novelnya dalam bahasa Jerman. Nah untuk pertama kalinya, novel dia ini diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Jadi, dia butuh untuk dipasarkan di, pasar internasional yang mana pasti berbeda dengan pasar market, orang Jerman sebelumnya gitu. Jadi aku ngelakuin banyak riset, aku bikin, proposal sampai 2 kali gitu. Setelah 2 kali baru di-accept gitu kan. Terus bikin, apa namanya, konten untuk di sosial medianya, terus juga approach grup, eee, pecinta buku, pecinta novel satu-satu di Facebook segala macam, ngumpulin review novel di website gitu. Banyak banget deh pokoknya sampai terakhir tuh value yang aku kasih ini, review ekstra dan collaboration post di IG. Jadi, sekali lagi penting banget, apa namanya, untuk kita bisa ngasih nilai tambah ke si klien kita itu, gitu. Terus ini juga sama, ini juga masih circle terdekat mentor aku. Ini simpel banget, cuman bikin flyer aja pakai Canva dan ngerjainnya juga nggak lama, cuman 1 jam gitu. Dan revisinya juga sedikit gitu, tapi, penghasilannya lumayan banget dari sini. Jadi makanya aku pengen nyemangatin teman-teman untuk nyoba remote working gitu ya, dengan segala konsekuensinya, karena worth it banget untuk dicoba gitu. Ketika kita udah punya peluangnya, kesempatannya, kita udah tahu strateginya, itu lumayan banget. Kayak waktu itu, ini aku dibayar berapa ya, untuk bikin flyer itu hampir 90-an dolar gitu, yang mana lumayan banget kan, apalagi kalau misalkan dolarnya lagi tinggi gitu. Jadi, itu sangat-sangat, apa ya, menyenangkan gitu, cuman kerja beberapa jam, terus dapetnya segitu, gitu. Nah, kalau yang ini klien yang aku dapat dari Upwork. Jadi waktu itu sempat apply, aku memang masih jarang sih menggunakan Upwork karena memang apa ya, ibaratnya peluang untuk dapat klien di Upwork menurut aku semakin kecil karena persaingannya
ketat gitu. Itu ada strategi tersendiri sih, tapi menurut aku kalau teman-teman mau coba boleh, cuman memang aku pribadi jarang menggunakan karena aku lebih ngandelin, networking dan personal branding untuk, dapat klien gitu ya. Nah ini juga sama, nggak jauh-jauh dari bikin bikin tulisan, kali ini artikel untuk LinkedIn, waktu itu sampai 10 kali revisi apa ya, pokoknya kliennya tuh bawel banget padahal cuma dibayar $5 dan itu pun nggak bisa langsung ditarik karena kalau di Upwork itu teman-teman harus ngumpulin setidaknya lupa deh sampai di atas $50 atau $100 baru bisa ditarik, dicairkan ke rekening bank masing-masing gitu. Jadi kalau masih receh-recehan biasanya sih nggak bisa ditarik dulu gitu. Ini juga sama nih sebenarnya pengalaman yang cukup menyenangkan gitu. Jadi aku akhirnya tahu gimana alur kerja di Upwork dan gimana apa ya ibaratnya pola-pola kerja di Upwork yang mungkin sedikit berbeda dengan yang biasa aku hadapi gitu. Jadi ini teman-teman juga bisa nanti di Upwork cari, yang sesuai dengan yang teman-teman suka gitu. Kayak misalkan Canva Design misalnya gitu, atau teman-teman yang suka travel, planning itu nanti bisa cari pakai keyword travel planner. Karena itu akan selalu ada service yang memang sesuai dengan teman-teman gitu, tinggal gimana nanti teman-teman menyesuaikannya. Kayak bahkan ada yang butuh, transcriber, jadi orang yang nulis, transkrip wawancara itu juga ada gitu. Jadi bener-bener macem-macem banget kerjaannya dan sebenarnya nggak serumit itu gitu untuk kita kerjakan gitu ya. Nah, tapi nggak selamanya pengalaman remote working-ku tuh juga baik atau berbunga-bunga terus, enggak. Ada kalanya juga yang gagalnya. Nah, ini aku ceritain yang gagalnya nih, yang failed lah ya istilahnya, yang zonk. Jadi aku waktu itu udah di-approach sama salah seorang orang Indonesia juga, tapi dia tinggal di Australia gitu, dan sempet nawarin untuk bantuin, sosial media charity-nya dialah gitu, untuk pengumpulan dana untuk fundraising gitu ya. Dan aku udah bikin proposal lengkap banget sampai ke contoh konten segala macem, sampai ke ide konten untuk 30 hari, karena dia butuh untuk 30 hari gitu kan. Tapi setelah ngobrol-ngobrol, kliennya tuh ngilang, ghosting, nggak ada kabar sama sekali. Dan salahnya aku yang teman-teman tidak boleh tiru adalah aku tidak melakukan follow up. Kenapa? Karena aku lupa dan aku malas, itu jujur. Karena waktu itu kan lagi sibuk nge-handle klien-klien lain kan. Jadi dalam pikiranku ya udah kalau memang calon klien ini nggak pengen ngontak aku, ya udah biarin aja gitu. Padahal harusnya kita ada basa-basinya lah, misalnya udah berapa hari nih nggak ada kabar atau seminggu nggak ada kabar gitu ya dari setelah kita interview. Itu kita tanya, "Gimana? Ada yang masih bingung nggak dengan proposalnya?" Misalnya gitu ya basa-basinya, atau ada yang ingin ditanyakan nggak? Mungkin ada yang ingin didiskusikan lagi dari perjanjian ini dan sebagainya. Jadi kita perlu banget tuh teman-teman pelajarannya untuk follow up, walaupun ibaratnya si klien ini bukan, rezeki kita gitu ya, tapi setidaknya kalau kita impression-nya bagus gitu ya, kita bisa tetap friendly dan profesional, itu bakal ngebantu banget ke depannya gitu. Nah, ini kesalahan aku yang memang kelalaian aku sendiri, aku tidak meletakkan agenda untuk follow up itu di Google Calendar atau di agenda aku sehingga aku lupa dan akhirnya ya udah terabaikan begitu aja seiring berjalannya waktu gitu. Jadi nanti juga ada halnya kayak gini nih, kita udah berkali-kali interview, discovery call, ternyata nggak jadi, belum jodoh gitu lah ya, belum rezeki dan sebagainya. Itu dinamika kayak gitu tuh biasa banget di remote working gitu. Jadi memang kuncinya teman-teman ya udah tetap harus cepat move on gitu. Karena kalau kita nggak cepat move on, kita bakal berlarut-larut dalam kesedihan dan akhirnya susah untuk nanti menghadapi calon klien yang baru. Karena aku awal-awal gitu, waktu awal-awal tuh kayak nggak dapet gitu kan, atau ditolak atau apa tuh kayak cepet. Bukan cepet sih, sempet ngedown-nya tuh lama, kayak gitu. Tapi lama-lama setelah terbiasa, oh ya ternyata nggak boleh dibawa ngedown banget ya, tetap harus bangkit lagi dan harus semangat lagi untuk peluang-peluang selanjutnya, kayak gitu. Jadi sebelum remote working, aku ngingetin sekali lagi buat teman-teman, pastiin, teman-teman tuh menimbang dan memikirkan gitu ya, mempertimbangkan, memikirkan kelebihan dan kekurangannya kayak yang tadi aku sebutkan gitu, dan memang mau menikmati prosesnya karena jujur proses dalam remote working itu sama sekali nggak gampang gitu. Remote working itu dalam tanda kutip memaksa kita untuk terkoneksi dengan diri kita sendiri karena sering banget tuh nanti ngalamin demotivasi, nggak semangat gitu kan, capek capek cari klien nggak ketemu-ketemu atau misalkan kayak capek dengan kerjaan klien yang banyak misalnya gitu ya. Jadi dinamikanya tuh memang cukup, cukup, apa ya namanya, cukup challenging, cukup banyak tantangan ya. Jadi teman-teman harus make sure juga kalau memang teman-teman tuh, mau gitu, komitmen untuk, menikmati prosesnya dan
dengan segala kelebihan kekurangannya tuh mau ya udah mau belajar gitu. Karena memang aku akuin remote working itu tidak untuk semua orang gitu. Sama kayak misalnya kita kalau jadi entrepreneurship atau misalkan mau jadi apa ya, ibaratnya mau bikin startup itu kan pasti nggak untuk semua orang gitu kan. Tiap jenis karir atau pekerjaan itu pasti punya tantangan tersendiri dan nanti, eee, akan menyesuaikan juga dengan karakter kita gitu, dengan personality kita. Sebenarnya kepribadian kita kayak gimana sih dan apakah memang cocok untuk di jalur pekerjaan itu atau enggak gitu. Jadi itu sih yang aku pengen, share ke teman-teman, make sure karena itu tadi remote working tuh cukup banyak tantangannya dan aku tidak ingin apa ya, menjual mimpi atau menganggap seolah-olah remote working itu mudah, enggak. Karena dalam kenyataannya memang tidak semudah itu, tapi juga tidak sesulit itu, gitu. Kalau kita udah tahu strateginya, kalau kita udah tahu apa yang kita mau, gitu ya, kita udah lebih terhubung dengan diri sendiri, itu bakal lebih mudah ke depannya, gitu. Akan selalu ada peluang-peluang yang tadi aku bilang, dan akan selalu ada hal-hal yang akhirnya teman-teman tuh bisa menarik klien ataupun pekerjaan, project yang sesuai dengan teman-teman diri teman-teman ya, baik itu value teman-teman, tujuan hidup, purpose-nya teman-teman, maupun dengan karakter teman-teman itu sendiri gitu. Kayak aku misalnya selama ini, alhamdulillah aku menarik kliennya yang memang ibaratnya apa ya, satu visi lah sama aku gitu. Kayak misalkan sama-sama suka, knowledge sharing, suka berbagi ilmu gitu, atau misalkan suka di bidang edukasi atau literasi kayak gitu. Jadi ujung-ujungnya aku didekatkan dengan klien-klien yang punya visi yang sama gitu. Jadi kalau teman-teman percaya gitu ya dengan, misalkan hukum energi gitu ya, tarik-menarik, kita tuh akan menarik orang-orang yang pada akhirnya juga bisa menemukan kita karena ya udah ternyata kita tuh sebenarnya satu visi, satu misi loh gitu. Jadi kita bisa lebih klop ketika ngerjain project itu, sebenarnya gitu sih. Karena nanti teman-teman nanti akan ada situasi dalam remote working tuh ketika wawancara nih misalnya, "Kayaknya kok nggak sreg ya sama klien yang ini, kayaknya kok dia terlalu micromanaging ya, kayaknya mungkin ada red flag yang kelihatan pas interview dan sebagainya." Nah itu tuh bakal, apa ya, ibaratnya dalam hati kita tuh nggak sreg gitu dan itu memang ada gitu. Aku pernah juga ngadepin beberapa yang ternyata setelah selesai kerja, wah nggak enak banget, untungnya cuman sebulan gitu-gitu, nggak lebih dari sebulan, tapi selama sebulan itu kayaknya lama banget kayak kerja setahun kayak gitu. Jadi itu sih remote working tuh sebenarnya bukan cuman dinamis dan fleksibel, tapi remote working tuh memaksa kita untuk terkoneksi, terhubung ke diri sendiri. Karena setiap hari itu pasti kita kerja sendiri gitu kan, kita harus mandiri, kita harus resourceful, kita kerja nggak diawasin gitu kan, kita harus bisa disiplin dan sebagainya. Jadi ibaratnya remote working tuh latihan pendewasaan gitu. Jadi kalau buat aku, yang aku alami selama belasan tahun ini adalah itu mendewasakan banget dan itu proses yang sebenarnya sangat-sangat bisa dinikmati gitu. Kalau memang teman-teman pengen ya, maksudnya pengen mencoba hal baru, itu remote working tuh bisa banget untuk jadi opsi karir teman-teman. Entah itu sebagai apa ya, buat coba-coba aja, biasanya gitu. Aku udah beberapa menti yang fresh graduate, mereka juga mau coba remote working sambil nunggu panggilan kerja dari, kantor atau nunggu apa namanya, nunggu hasil CPNS misalnya gitu ya. Atau misalkan untuk side hustle, teman-teman yang udah punya kerjaan, mau tetap coba remote working kayak yang aku lakuin di tahun-tahun awal aku remote working sambil kerja kantoran, sambil ngurus remote working waktu itu apa ya, bikin tulisan untuk agensi dari Jawa Timur kalau nggak salah, itu kerjaan pertamaku deh, waktu itu. Itu juga bisa. Atau yang pengen nyoba untuk bener-bener full time itu juga bisa gitu. Jadi tergantung nih, tergantung dari, tujuan teman-teman gitu, jangka pendek maupun jangka panjang. Apakah sesuai untuk mencoba remote working ini ataupun enggak. Jadi memang kita perlu ngelakuin, sesi assessment sendiri gitu ya, evaluasi sendiri. Kira-kira kalau kita nyoba remote working ini konsekuensinya apa dan risikonya apa dan, kelebihan kekurangannya apa, seperti yang tadi aku udah, share di slide-slide sebelumnya gitu. Jadi mungkin presentasiku sampai sini aja, nanti teman-teman bisa kita banyak diskusi aja, banyak tanya jawab. Satu quote yang aku suka banget untuk penutup, presentasiku malam hari ini adalah, "Takdir tuh bukan tentang kesempatan, tapi pilihan," gitu. Makanya aku tadi bilang kan, makasih banyak teman-teman udah hadir di sini malam hari ini, karena itu berarti teman-teman memilih untuk hadir di sini gitu kan, memilih untuk, menyaksikan dan terlibat dalam webinar ini, untuk belajar bareng, kita sharing bareng, karena memang teman-teman memilih untuk hadir di sini secara penuh gitu. Jadi bukan karena kesempatannya ada, tapi teman-teman memilih untuk mengambil kesempatan itu. Jadi, pilih apa yang memang terbaik buat teman-teman dan dijalani sepenuh hati, karena aku selalu percaya, akan selalu ada peluang, baik dan rezeki-rezeki yang lebih baik juga untuk teman-teman yang mau, berusaha dan berjuang gitu. Jadi sekian aja, mungkin aku kembalikan ke moderator, Kak Najwa. Terima kasih banyak teman-teman yang punya
Pertanyaan mungkin boleh nanya langsung ataupun di kolom chat. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Dewi. Betul teman-teman, jika ada pertanyaan, kami bisa persilakan dari sekarang, bisa raise hand atau dari kolom komentar. Oke, aku izin jawab kolom chat. Ternyata udah ada pertanyaan ya, Kak. Nah, dua. Oke, Oke. boleh Kak. Oke, aku langsung jawab aja ya, nggak apa-apa. Dari Kak Vio, aku fresh graduate untuk pekerjaan seperti itu mostly dari jurusan kuliah apa, Kak? Atau apakah fresh graduate bisa? Jadi kalau di remote working ini, Kak Vio itu tidak mengandalkan jurusan, Kak. Jadi bebas gitu. Misalnya Kak Vio jurusannya apa, tapi ngerjainnya apa gitu. Itu bisa. Kayak aku pun punya menti, dia orang Kalimantan ya. Dia tuh guru matematika, tapi dia tuh passionnya di graphic design dan bikin e-book. Jadi akhirnya dia tuh sempat meng-handle project-project remote itu justru bikin buku, bikin e-book kayak gitu, bukan di bagian matematikanya. Jadi, tergantung Kak Vio sukanya di bidang apa dan kira-kira, pengen nggak sih memang nge-offer service itu ke calon-calon klien ataupun ke, ya orang-orang di luar sana yang mungkin butuh kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak tergantung pada jurusan, semuanya bisa. Bahkan teman-teman yang masih SMA pun bisa gitu. Aku punya menti juga, temen yang masih SMA gitu yang belum lulus, dan itu dia aktif banget untuk meng-handle beberapa project gitu. Jadi itu tidak mengenal batasan usia dan juga tidak mengenal, batasan, pendidikan atau kayak harus, sarjana dan sebagainya, nggak sama sekali gitu. Semoga menjawab ya. Terus Kak Akilah, bedanya portofolio sama CV. Nah, kalau CV itu kan isinya adalah riwayat hidup kita ya, mulai dari riwayat pekerjaan, riwayat pendidikan gitu ya, mungkin ada riwayat organisasi dan sebagainya, yang teman-teman mungkin udah sering, apa namanya, tahu juga nih dari kontennya Bimaka gitu. Tapi kalau di portofolio itu lebih banyak visualnya. Mungkin abis ini aku bisa kasih contoh gitu ya, aku share screen, contoh portofolio remote worker tuh seperti apa gitu, nanti aku bakal share. Jadi kalau portofolio tuh lebih banyak visualnya dan dia fokusnya bukan di riwayat hidup, tapi di riwayat pekerjaannya. Jadi kita tuh ngedetailin dari work samples ataupun contoh pekerjaan yang kita pernah lakukan gitu. Karena tujuannya tuh portofolio pengen nunjukin skill kita, jadi lebih lebih kelihatan skill-nya, kayak gitu. Nanti aku kasih contoh, karena memang kalau dibahasain agak sedikit, kurang jelas gitu ya, agak bingung. Jadi nanti habis ini aku bakal share contohnya. Terus Kak Vio lagi, jurusan bisnis digital marketing, apakah kan sejalan dengan pekerjaan seperti ini? Sejalan banget sebenarnya, karena aku tahu ada beberapa klien yang memang mereka butuh, digital marketing, terus butuh, business development dan sebagainya. Jadi yang berkaitan dengan bisnis dan marketing tuh bisa jalan bareng banget, karena kebutuhannya cukup luas dan aku yakin, sebagai apa ya, sebagai aku pribadi gitu ya yang memang running bisnis, itu pasti penting banget untuk kita punya ibaratnya freelancer atau orang yang ngebantu di bagian ini gitu. Kalau untuk mencari mentor itu teman-teman bisa cari di beberapa platform gitu ya. Aku biasanya, cari mentor itu dari deals.com, dealls.com, itu gratis, tapi kalau misalkan mau berbayar itu aku bisa dari LinkedIn, aku browsing aja gitu, siapa yang memang jadi mentor dan mereka, offer service untuk one on one mentoring atau program mentoring kayak bootcamp gitu, aku sengaja cari memang kayak gitu. Jadi bisa pakai 2, aku sih anjurin, yang gratisan dulu untuk ngelihat kira-kira cocok apa enggak nih dengan mentornya. Nanti kalau misalkan mentornya itu punya program berbayar, coba ikut aja gitu. Karena ilmu dari mentor tuh bener-bener, berharga banget gitu. Ibaratnya kita bakal dapat semua pengalamannya dia dan apa ya, ibaratnya jadi kita nggak perlu nyasar-nyasar dan nggak perlu melakukan kesalahan yang sama dengan dia di zaman dulu gitu. Jadi itu penting banget dan kalau belum ada budgetnya nggak apa-apa, itu bisa cari yang gratis di Deals, tapi kalau ada budgetnya aku saranin ya coba, riset aja kira-kira di LinkedIn atau di Instagram juga ada, mentor-mentor yang memang mereka buka bootcamp atau buka one on one, sesi yang private kayak gitu. Rekornya nanti di-share kayaknya ya, Kak Najwa ya. Ini dari Kak NA nanya. Terus Kak Syafril, resiko jika seseorang membuat personal branding yang tidak sesuai dengan kepribadiannya. Mengapa membangun merek pribadi begitu sulit? Bagaimana mentor berkontribusi pada pengembangan profesional dan kesuksesan individu? Resikonya apa ya? Resikonya sih sebenarnya pada kredibilitas kita sendiri, Kak Syafril. Karena kalau misalkan kita
apa ya istilahnya itu mungkin overclaiming ya atau overselling. Jadi kalau misalkan kita membagus-baguskan diri kita sendiri padahal kita nggak kayak gitu, ketika nanti ada klien ngontak atau ada klien nge-hire untuk project tertentu dan ternyata performance kita nggak sesuai dengan yang kita klaim di personal branding, nah itu kan kita sendiri yang rugi ya. Pada akhirnya reputasi kita jadi jelek gitu. Jadi sebenarnya resikonya cuma untuk diri kita sendiri aja sih, dengan reputasi dan kredibilitas kita gitu ya. Terus, personal branding begitu sulit, sebenarnya nggak sulit, ada tahapannya gitu. Aku, sempet bikin modulnya juga dan memang ada risetnya juga. Jadi untuk bikin personal branding tuh kita nggak langsung bikin kontennya nih Kak Syafril, tapi kita harus tahu dulu kayak tadi value kita tuh apa sih dalam hidup, tujuan hidup kita tuh apa gitu. Jadi sebenarnya mungkin terdengar filosofis ya, tapi penting banget. Makanya tadi aku bilang kita harus terkoneksi sama diri sendiri karena dari situ baru kita tahu arahnya mau kemana dan nanti alur ataupun strategi untuk personal branding-nya seperti apa, karena itu akan menyesuaikan dengan nggak cuman personality kita, tetapi juga nanti visi misi dalam hidup kita, apa yang mau kita tawarkan ke depannya, skill-skill kita, jadi semuanya itu nanti saling mendukung satu sama lain gitu. Kalau pertanyaan mentor berkontribusi pada pengembangan profesional dan kesuksesan individu, itu aku ngerasa karena kan gini ya, kalau mentor itu kan nggak cuma ngasih solusi, nggak cuma menjawab pertanyaan kita, tapi dia tuh kan sharing pengalamannya dia. Kayak tadi aku sharing aku dapat klien yang zonk gitu ya. Nah, mentor aku juga kayak gitu, dia juga share, kesalahan-kesalahan dia yang nggak boleh aku tiru gitu. Dan itu jujur adalah, eee, pelajaran termahalnya mungkin, makanya aku ngerasa worth it, apa ya namanya, ikut program mentoring berbayar karena aku tahu aku dapat contekan, dapat, cheat-nya lah ibaratnya kayak gitu, dapat hacks-nya langsung dari pengalamannya dia. Jadi aku nggak perlu mengulang kesalahan yang sama. Dan nanti biasanya mentor tuh ngasih strategi Kak Syafril sesuai dengan tujuannya Kak Syafril. Misalnya Kak Syafril mau bikin personal branding nih, nanti mentornya akan mempelajari, "Oh, Kak Syafril ini orangnya kayak gimana sih?" Gitu. Dari ngobrol-ngobrol itu kan kelihatan ya, misalkan orangnya let's say extrovert lah dan sebagainya. Nah, itu nanti bisa ngasih masukan juga, "Oh, sebaiknya nanti kayak gini loh," gitu. Tapi ini akan tergantung ya nanti mentornya tuh memang spesialisasinya di bidang apa, karena pasti nggak semua mentor itu bisa ngasih insight yang sama gitu, tergantung dia nanti, spesialisasinya di mana. Tapi kurang lebih kayak gitu sih. Jadi mentor itu nggak cuma ngasih masukan untuk kita ningkatin profesionalisa